Penjelasan syahadat la ilaha illallah diriwayatkan dalam satu asar bahwa kunci surga adalah la ilaha illallah. Tetapi apakah setiap orang yang mengatakannya berhak dibukakan pintu surga untuknya? Seseorang bertanya kepada Wahab bin Munabbih rahimahullah, bukankah la ilaha illallah itu kunci pintu surga? Beliau menjawab, ya. Tetapi setiap kunci mempunyai gerigi. Jika Anda membawa kunci yang bergerigi, maka pintu surga dibukakan untukmu. Tetapi jika kunci Anda tidak bergerigi, tidak akan dikabulkan atau dibukakan. Banyak hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menerangkan tentang gerigi kunci ini, seperti sabda beliau, siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, dengan hati yang yakin, dia benar-benar mengucapkannya dari lubuk hatinya, dan ungkapan lain di mana hadis-hadis ini mengaitkan masuk surga dengan mengetahui makna kalimat itu, tetap teguh kepadanya sampai ajal menjelang, tunduk dan patuh terhadap maksudnya, dan lain-lain. Berdasarkan hal-hal tersebut, para ulama mengambil kesimpulan tentang syarat-syarat yang mesti dipenuhi dalam kondisi terhindar dari segala faktor penghalang, sehingga kalimat la ilaha illallah menjadi kunci pembuka pintu surga dan berguna bagi orang yang mengucapkannya, dan syarat-syarat itu adalah gerigi kunci tersebut, yaitu 1. Ilmu pengetahuan. Karena setiap kalimat memiliki makna, maka Anda wajib mengetahui makna la ilaha illallah dengan pengetahuan yang bertentangan dengan sifat ketidaktahuan, yaitu menafikan sifat ketuhanan dari selain Allah, lalu menetapkannya untuk Allah semata. Artinya, tidak ada yang berhak disembah atau diberikan ibadah kecuali kepada Allah. Allah berfirman, illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun, kecuali orang yang mengakui yang hak atau tauhid dan mereka mengetahuinya. Surat Az-Zukhruf ayat 86. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa saja meninggal dunia sementara dia mengetahui bahwa tidak ada Tuhan yang hak kecuali Allah, pasti masuk surga. Rawahu Muslim. Yang kedua, yakin, yaitu benar-benar meyakini akan maksudnya, karena kalimat ini sama sekali tidak menerima keraguan, prasangka, dan kebimbangan, akan tetapi wajib bertopang kepada keyakinan yang pasti dan kuat. Allah telah berfirman menyebutkan sifat-sifat orang mukmin. Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Al-Hujurat ayat 15.
tidak cukup sekedar mengucapkannya saja, akan tetapi harus dengan keyakinan hati. Jikalau tidak demikian, maka itu merupakan nifak murni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyhadu an la ilaha illallah wa nabi rasulullahi la yalqallahu bihima abdan ghaira syakin fiha illa dakhalal jannah." Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku adalah utusan Allah. Tidak seorang hamba pun bertemu dengan Allah dengan membawa dua kalimat syahadat ini tanpa ada keraguan di dalamnya, kecuali dia masuk surga. Rawahu Muslim. Yang ketiga, menerima. Yang dimaksud adalah apabila Anda telah mengetahui dan meyakini, maka sepatutnya pengetahuan yang berkeyakinan ini memiliki pengaruh, yaitu menerima setiap apa yang dituntut oleh kalimat ini dengan hati dan lidah. Jadi, siapa saja menolak panggilan tauhid dan tidak menerimanya, maka dia itu kufur, baik penolakan itu disebabkan oleh kesombongan, keras kepala, atau kedengkian. Allah berfirman tentang orang kafir yang menolak kalimat ini dengan sombong. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sesungguhnya mereka dahulu apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, tiada ilah yang berhak disembah selain Allah, mereka menyombongkan diri. As-Saffat ayat 35. Yang keempat, tunduk dan patuh. Yang dimaksud adalah tunduk dan patuh sepenuhnya terhadap tauhid. Ini merupakan pembuktian dan bentuk pengamalan dari keimanan. Hal ini terwujud dengan mengamalkan apa yang telah Allah syariatkan dan meninggalkan apa yang Dia larang. Sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man yuslim wajhahu ilallahi wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wuthqa wa ilallahi akibatul umur. Wa man yuslim wajhahu ilallahi wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwati wal wuthqa wa ilallahi akibatul umur. Wa man yuslim wajhahu ilallahi wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwati wal wuthqa wa ilallahi akibatul umur. Dan barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul atau tali yang kokoh, dan hanya kepada Allah lah kesudahan segala urusan. Al-Luqman ayat 22. Dan inilah dia ketaatan yang sempurna. Yang kelima, yaitu kejujuran. Yang dimaksud adalah dalam mengucapkannya dengan kejujuran yang menghapuskan kedustaan. Karena siapa saja mengatakannya dengan lidahnya saja, sedang hatinya mendustai kalimat itu, maka dia munafik. Dasarnya adalah firman Allah yang mencaci
orang munafikin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yaquluna bi'alsinatihim ma laisa fi qulubihim. Mereka mengatakan dengan mulutnya apa yang tidak terkandung dalam hatinya. Ali Imran ayat 167. Yang keenam, kecintaan. Yang dimaksud adalah seorang mukmin mencintai kalimat ini dan senang mengamalkannya sesuai dengan tuntunannya. Juga mencintai orang-orang yang mengamalkannya. Bukti kecintaan seorang hamba kepada Rabb-nya yaitu mendahulukan kecintaan Allah meskipun bertentangan dengan hawa nafsu. Loyal terhadap orang yang cinta Allah dan Rasul-Nya, memusuhi orang yang memusuhinya, dan mengikuti Rasul-Nya, serta menuruti jejak langkahnya dan menerima petunjuknya. Yang ketujuh, ikhlas. Yang dimaksud ikhlas bahwasanya mengucapkan kalimat itu tiada yang ia inginkan kecuali Allah semata. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Al-Bayyinah ayat 5. Dan Rasulullah SAW bersabda, maka sesungguhnya Allah telah mengharamkan kepada api neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah karena mengharapkan dengan itu Allah semata. Meskipun syarat-syarat ini sudah terpenuhi semua, namun demikian harus tetap teguh dan konsisten di atas kalimat ini sampai ajal tiba. Semoga bermanfaat untuk keimanan Anda.